Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi channel Sunnah Nabi yang banyak di-request oleh teman-teman yang mengangkat topik Nabi Muhammad dan perzinahan Aisyah. Dan untuk para pemirsa yang ingin mendukung atau mensupport kegiatan Esa, link saya sertakan di kolom deskripsi. Atas dukungan dan doanya, Esa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalasnya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat dan tanggapi poin per poin. Check it out. Tiba saatnya Nabi Muhammad dan pasukannya melancarkan Ghazwa, yaitu serangan militer yang dipimpin oleh Nabi sendiri. Untuk menutupi biaya hidupnya, ia harus melakukan ini beberapa kali dalam setahun. Merupakan kebiasaan bagi Nabi Muhammad untuk membawa salah satu istrinya bersamanya. Kali ini, dia memilih Aisyah untuk menemaninya dalam penyerangan terhadap suku Bani Al-Mustalik. Sebagian besar pria dibunuh, dan istri serta anak-anak mereka diambil sebagai budak. Di antara para tawanan itu adalah Juwairiyah, istri cantik kepala suku Bani Mustalik, bernama Musafi bin Safwan. Orang-orang muslim membunuhnya dalam serangan itu. Sumber sejarah Islam menjelaskan bahwa Juwairiyah adalah salah satu wanita tercantik di Arab. Dia adalah seorang wanita yang terpandang, yang dibesarkan sebagai seorang putri. Aku benci wanita itu sejak pandangan pertama karena kecantikannya yang menakjubkan. Aku tahu apa yang akan terjadi jika suamiku, Nabi Muhammad, melihatnya. Aisyah memang tepat. Nabi Muhammad segera mengangkat Juwairiyah dari budak menjadi istrinya. Hanya dalam waktu singkat, dia menambah 2 istri baru, Zainab dan Juwairiyah. Nabi dan pasukannya tinggal di tanah itu selama 3 hari. Ketika mereka menyerbu sebuah kota, mereka tidak mengizinkan siapapun masuk Islam selama 3 hari. Selama 3 hari ini mereka akan mengumpulkan barang rampasan. Sah yang disampaikan Aisyah, tentara muslim berhenti istirahat semalam dalam perjalanan kembali ke Madinah. Aisyah meninggalkan tempat perkemahan untuk buang air. Aku harus pergi sekarang. Kepulangannya ke tenda jadi tertunda karena dia kehilangan kalungnya. Oh, sepertinya aku menjatuhkan kalungku. Lebih baik aku mencarinya. Ketika dia kembali ke tendanya, dia menemukan tempat itu sudah kosong. Oh, tidak. Mereka sudah pergi tanpa aku. Aku berharap Nabi Muhammad akan menyadari bahwa aku hilang. Dan dia akan kembali mencariku. Ternyata, Nabi Muhammad tidak kembali untuk menyelamatkannya, dan bahkan tidak menyadari ketidakhadirannya sampai kedatangannya ke Madinah. Mungkin dia terlalu sibuk dengan Juwairiyah, istri barunya, yang cantik dan muda. Gimana nih sekarang? Itu juga menyiratkan bahwa dia tidak mendengar atau merasakan pergerakan pasukan berjumlah 700 pria, dengan wanita, kuda,
unta, tawanan, dan budak mereka. Insiden itu membuat orang-orang membicarakannya meskipun pasangan itu membantah melakukan kesalahan. Tentu saja tidak ada apa-apa di antara kita. Allah adalah saksi kami. Menurut Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin suku Al-Khazraj, Aisyah melakukan perzinahan. Setelah melihat kurang lebihnya video dari channel Sunnah Nabi, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Sebetulnya kalau mau dilihat dan ditelaah dari bentuk fitnahannya dan narasinya, channel Sunnah Nabi yang diperkarakan sekarang adalah bagian dari antek-antek FFI atau Fake Freedom Indonesia atau internasional, yang memang pembenci Islam yang sangat niat menghancurkan Islam. Kenapa saya tahu? Karena narasi yang dibawakan sama persis dengan tulisan dari Ali Sina atau salah satu misionaris antek FFI. Dan channel Sunnah Nabi ini mencantumkan referensinya dari Ali Sina. Dalam videonya si SN, saya singkat saja ya, menceritakan kisah perang Bani Mustalik yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sendiri untuk menutupi biaya hidupnya, dan itu yang sering dilakukan oleh Nabi di setiap tahunnya. Nah, jadi dalam video CSN ini ada beberapa poin yang bisa kita tanggapi. Yang pertama yaitu Rasulullah sering berperang untuk menutupi biaya hidupnya. Yang kedua fitnah terhadap Aisyah, dan yang ketiga mengenai Juwairiyah binti Al-Harits radhiyallahu an. Sebelum kita ulas, perlu saya memberikan informasi bahwa apa yang dibahas channel Sunnah Nabi ini hanya strawman belaka, di mana dia membawa atau menceritakan kisah Nabi Muhammad sesuai hadis, ayat, dan lain-lain, tapi kemudian dibelokkan dikit atau dibumbui dengan opini sendiri agar sosok Rasulullah terlihat negatif, dan kebiasaannya membawa sejarah yang sahih tapi tidak pernah menjelaskan penyebab atau akar permasalahan kenapa perang itu terjadi. Baik, mari kita ulas ketiga poin tersebut. Nah, yang pertama, Rasulullah sering berperang untuk menutupi biaya hidupnya. Ngapain Rasulullah nyari makan atau menghidupi hidupnya dari harta rampasan perang? Artinya kan memang si SN ini nggak ada pengetahuan bahwa Rasulullah itu memiliki kekayaan yang banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ini bukan orang melarat alias miskin. Contoh, total wakaf tanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tetap terjaga setelah beliau meninggal. Wakaf yang ditinggalkan beliau ada 15 bidang tanah dengan harga jualnya masing-masing 25,5 kg emas. Jadi totalnya 15 kali 25,5 kg sama dengan 385,5 kg. Jika dirupiahkan dengan asumsi harga emas 1 juta rupiah per gramnya, maka total nilai wakaf Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah 385 miliar 500 juta rupiah. Berikutnya pendapatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hasil pendapatan beliau diperoleh dari ghanimah, fai, hadiah, warisan dan lainnya. Jika ditaksir jumlahnya mencapai 1.216.346 gram emas atau senilai 1,2 triliun rupiah. Sebagian rinciannya dalam wujud unta 5.700 ekor, kambing 10.640 ekor, 11.000 dinar, 260.000 dirham, 800 ukiah perak, 300 baju besi, 210 perisai, 12.000 watsak kurma, dan lainnya. Berikutnya biaya hidup dan nafkah keluarga. Berikutnya kekayaan Nabi Muhammad adalah besarnya biaya kehidupan yang dikeluarkan beliau untuk diri beliau sendiri, Ummahatul Mukminin, anak-anak, dan ada ratusan ahlu sufah di Masjid Nabawi yang beliau tanggung pembiayaannya. Setelah dihitung menyentuh angka perkiraan mencapai 1.251.601 gram emas, sebuah nilai yang sangat besar untuk kehidupan dalam kurun waktu 10 tahunan. Berikutnya aset rumah Nabi Muhammad sering digambarkan berukuran sangat kecil, padahal kenyataannya rumah beliau tidak hanya memiliki ruang tamu,
kamar tidur, dan juga dapur. Namun juga dimungkinkan punya ruangan lainnya, karena beliau memiliki peralatan pribadi dan juga ruang penyimpanan harta Baitul Mal yang dikelola oleh Ummahatul Mukminin. Pada masa Muawiyah, beliau membeli rumah Safiyah dengan harga 100.000 dirham. Muawiyah juga membeli rumah Aisyah dengan harga 200.000 dirham. Berarti satu rumahnya senilai sekitar 15 miliar. Dan Rasulullah memiliki 9 rumah. Bagaimana dengan sahabat-sahabat Nabi? Abdurrahman bin Auf, total kekayaan Abdurrahman bin Auf saat meninggal disebut sebesar 3.200.000 dinar. Adapun aset lainnya terdiri atas 100 ekor unta, 100 ekor kuda, dan 3.000 ekor kambing. Berikutnya Az-Zubair bin Al-Awwam. Zubair termasuk pejuang yang mahir dalam bertempur sembari menunggang kuda. Kebanyakan hartanya berupa tanah dan rumah, antara lain padang belantara, 11 rumah besar di Madinah, 2 di Barsah, dan 1 di Kufah dan Mesir. Sebelum wafat, dirinya berwasiat agar sepertiga hartanya dibagikan kepada cucu-cucunya dan 2/3 lainnya diberikan kepada ahli waris. Saat meninggal, harta warisnya sebanyak 38.400.000 dirham dan wasiatnya sebesar 19.200.000 dirham. Sehingga total mencapai 57.600.000 dirham. Berikutnya ada Utsman bin Affan, dikenal sebagai saudagar yang sangat sukses dan tidak tanggung-tanggung untuk menyedekahkan hartanya untuk kepentingan syiar Islam. Pada saat itu Utsman bin Affan kekayaannya mencakup 30 juta dirham, 150.000 dinar, dan 1.000 ekor unta. Berikutnya ada Talhah bin Ubaidillah. Talhah memiliki kekayaan berupa uang 2.200.000 dirham dan 200.000 dinar tanpa tanah ataupun aset. Meski begitu dirinya tetap menyedekahkan sebagian hartanya sebanyak 300.000 dirham. Berikutnya ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelum wafat, salah satu dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang kaya ini meninggalkan harta waris sebesar 250.000 dirham. Nah, belum jumlah kekayaan Abu Bakar tuh, Umar bin Khattab, dan sahabat lainnya. Jadi kalau si SN ini mengklaim bahwa Rasulullah SAW berperang untuk biaya hidupnya dari hasil rampasan perang, itu keliru. Harta rampasan perang itu cuma seujung kuku kalau dibanding kekayaan beliau dan juga para sahabat. Dalam riwayat yang valid, Rasulullah semenjak masih remaja merupakan pekerja keras dan seorang pengusaha yang sukses. Si SN ini ketika mengangkat sebuah topik yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, apalagi kalau ada menyangkut peperangan, yang menjadi doktrinnya itu adalah kalau Nabi dan pengikutnya adalah orang-orang yang melarat alias miskin, dan dari peranglah Nabi dan sahabat mencari harta. Orang kalau sudah fobia dan benci, nalar dan akal itu udah disimpan di gudang alias nggak dipakai. Lanjut, ada beberapa ayat yang menjadi dasar strawman mereka. Al-Quran surah Al-Fat ayat 20 yang berbunyi, Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka dia segerakan atau harta rampasan perang ini untukmu, dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Berikutnya Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 6 yang berbunyi, dan harta rampasan fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasulnya terhadap siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berikutnya Al-Quran surah Al-Anfal ayat 69, maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, saya sudah pernah menjelaskan bahwa kehidupan di Mekah dulunya itu hidup berkelompok-kelompok dan kadang nomaden. Untuk mempertahankan kabilahnya, maka tidak tanggung-tanggung mereka saling berperang antar kabilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menghalalkan harta rampasan perang atau ghanimah dan bukan perampasan selain perang. Itu juga pun hanya pada saat harta musuh dalam perang ditinggalkan dalam medan pertempuran. Al-Quran surah At-Taubah ayat 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang
yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Nah, Nabi Muhammad SAW menganjurkan umat Islam agar memerangi setiap orang non-Islam. Padahal arti sebenarnya ayat tersebut sangat jauh dari anggapan negatif. Al-Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8-9, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim. Nah, sudah jelas dari ayat tersebut, mereka yang harus diperangi orang Islam adalah orang-orang non-Islam yang memerangi orang Islam. Ketika zaman Rasulullah SAW, mereka adalah kaum kafir Quraisy dan yang membantu kafir Quraisy dalam memerangi Rasulullah SAW dan pengikutnya. Mereka kaum kafir Quraisy telah menyakiti orang-orang Islam dan mengusir orang-orang Islam dari kampung halaman mereka. Mereka inilah yang dimaksud dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 29. Sedangkan Al-Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9 dengan jelas menyatakan bahwa kita harus berbuat baik dan berlaku adil kepada orang non-Islam yang tidak memerangi umat Islam dalam agamanya. Nah, sedangkan permasalahan jizyah yang disinggung dalam surat itu tidaklah bersifat buruk. Jelas sekali mereka tidak mengerti pemerintahan Islam dan aturannya. Dalam pemerintahan Islam zaman Rasulullah SAW tidak ada itu yang namanya pajak. Oleh karena itu mereka orang non-Islam yang bernaung di bawah pemerintahan Islam harus membayar jizyah sebagai balas jasa perlindungan yang diberikan pemerintah Islam. Setelah mereka membayar jizyah, maka orang non-Islam berhak diperlakukan dengan adil sama seperti orang Muslim lainnya. Mereka orang non-Islam yang membayar jizyah akan mendapat perlindungan dari pemerintah Islam terhadap harta dan nyawa mereka. Orang Muslim memang tidak membayar jizyah, tetapi mereka yang Muslim diwajibkan membayar zakat demi kepentingan masyarakat Islam. Sudah jelas orang non-Muslim tidak diwajibkan membayar zakat. Jadi dalam pemerintahan Islam, baik Muslim dan non-Muslim jelas diperlakukan secara adil. Paham ya? Oke, lanjut. Berikutnya mengenai fitnah terhadap Aisyah. Di sini saya ringkas saja. Kalau mau melihat dan membaca secara lengkap, ini terdapat dalam Sahih Bukhari volume 6 book 60 nomor 274. Penyebab perang Bani Mustalik bermula saat Rasulullah SAW mendapat informasi bahwa pimpinan Bani Mustalik, Al-Harits bin Abu Dirar, sedang menghimpun pasukan untuk melancarkan serangan ke orang Muslim. Nabi pun segera menugasi Buraidah bin Al-Husayb untuk mencari kebenaran kabar tersebut. Tidak tanggung-tanggung, Buraidah langsung mendatangi Al-Harits bin Abu Dirar untuk mendapatkan informasi yang akurat. Setelah cukup informasi yang diperoleh, Buraidah lekas bertolak dan menemui Rasulullah. Setelah kabar penyerangan Bani Mustalik sudah valid, Rasulullah pun menghimpun tentara Muslim untuk berangkat berperang. Ini terjadi pada 2 hari sebelum habis bulan Sya'ban. Di dalam rombongan turut pula orang-orang munafik. Seperti yang sudah bisa ditebak, mereka ikut serta bukan karena betul-betul beriman dan ingin jihad di jalan Allah, tetapi ada maunya. Namanya saja orang munafik. Mereka biasa diistilahkan si muka dua. Keikutsertaan mereka dalam peperangan tidak jarang justru menyulut masalah yang menyulitkan orang Islam. Termasuk diantaranya saat perang Bani Mustalik yang hampir sukses membuat kaum muslim terpecah belah. Salah satunya adalah dengan menyebar berita hoaks perselingkuhan Sayyidah Aisyah, istri Nabi. Sekali waktu saat usai peperangan, pasukan muslim segera berkemas untuk kembali ke Madinah. Kebetulan Aisyah ikut dalam peperangan tersebut. Ia menunggangi tandu yang dipikul oleh beberapa sahabat. Ketika pasukan sudah siap berangkat, kalungnya hilang entah kemana. Mengingat itu kalung pinjaman, ia pun kembali ke tempat yang pernah disinggahi sebelumnya. Sementara pasukan penandu tidak sadar bahwa Aisyah belum naik. Tubuh Aisyah yang kurus ditambah ada banyak sahabat yang ikut memikul, membuat mereka tidak bisa membedakan apakah di dalam tandu sudah ada Aisyah atau belum.
Mereka berangkat begitu saja meninggalkan sang istri Nabi. Beruntung Aisyah menemukan kalung itu, hanya saja ia tertinggal dari rombongan. Dalam keadaan kelelahan ia pun tertidur. Secara kebetulan salah seorang sahabat bernama Safwan bin Mu'attal juga tertinggal dari rombongan di tempat yang berbeda. Konon Safwan orang yang pengantuk sehingga tertinggal dari teman-temannya. Safwan yang secara kebetulan melihat Aisyah tertidur kaget dan segera menawarinya tunggangan unta miliknya. Begitu sudah menyusul rombongan, para sahabat saling kasak kusuk. Mereka heran kenapa Aisyah membonceng unta Safwan dan memisah dari rombongan. Abdullah bin Ubay pun, tokoh kaum munafik, menemukan momennya. Segera ia menyebar fitnah ke seluruh penduduk Mekah sampai Nabi pun mendengarnya. Nabi yang belum mengetahui kebenaran kabar itu juga bingung. Belum lagi wahyu tak kunjung turun. Jelas peristiwa ini membuat Aisyah malu dan terpukul sampai ia jatuh sakit selama 1 bulan. Imbas isu besar ini sampai menimbulkan ketegangan di sejumlah sahabat Nabi. Bahkan ada yang hampir konflik sebelum akhirnya dilerai oleh Nabi. Hingga akhirnya turunlah ayat yang juga sekaligus mengklarifikasi isu hoaks itu. Nah, ini terdapat dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 11. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Oke ya, lanjut lagi. Berikutnya mengenai Juwairiyah binti Al-Harits radhiyallahu an. Si SN ini ketika membawa sejarah apalagi terkait dengan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar. Tapi selalu sejarah tersebut selalu dibumbui agar sosok Rasulullah terlihat negatif. Seperti dalam kisah perang Mustalik yang dia gambarkan seolah-olah Nabi berwatak doyan nikah, tidak bisa melihat wanita cantik kecuali terpikat. Aisyah yang digambarkan saat itu cemburu dengan Juwairiyah, dan Juwairiyah yang menikah dengan Rasulullah karena unsur politik, dan lain-lain. Baik, mari kita ulas. Sayyidah Juwairiyah sebenarnya lahir dengan status tinggi di sukunya. Ia adalah putri kepala suku Bani Al-Mustalik yang dikenal cantik, anggun, dan kuat. Sayyidah Aisyah menggambarkan Juwairiyah dengan mengatakan dia adalah wanita yang menyenangkan. Tidak ada yang melihatnya kecuali akan terpikat olehnya. Pertemuannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika kaum muslimin mengetahui bahwa Banu Al-Mustalik, suku Juwairiyah, sedang merencanakan serangan terhadap kaum muslim. Perang pun pecah. Kaum muslimin mengalahkan Banu Al-Mustalik yang membuat hidupnya berubah drastis dari cara pandang dan dalam menjalani hidupnya. Setelah perang, Juwairiyah radhiyallahu an ditawan dan diberikan sebagai budak kepada Zabit bin Qais. Ini adalah nasib yang tidak dapat diterima baginya, tapi dia tidak segan-segan menghadapi tantangan di hadapannya. Dia mendekati Zabit bin Qais untuk merundingkan pembebasannya. Dia menyetujui jumlah untuk kebebasannya, tetapi tidak tahu bagaimana dia yang dulunya putri seorang kepala suku, sekarang menjadi budak yang tidak punya uang dapat memperoleh kekayaan seperti itu. Tetap saja dia tidak menyerah di bawah beban nasib yang dirasakannya. Dia mengajukan permohonan dan bersikeras melihat Nabi Muhammad SAW, satu-satunya pria yang dia kenal yang bisa membantunya. Sayyidah Aisyah menceritakan ketika Rasulullah SAW sedang duduk, tiba-tiba Juwairiyah masuk menanyakan kepadanya tentang perjanjian tebusan dengan Sabit. Dia kemudian mulai berbicara kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya Juwairiyah, putri Al-Harits, pemimpin kaumnya. Anda tidak menyadari apa yang telah terjadi pada saya. Saya termasuk dalam bagian Sabit bin Qais dan setuju dengannya untuk menebus diri saya dengan 9 okiyah. Jadi bantu saya untuk membebaskan diri saya sendiri." Nah, peristiwa ketika dia menuntut untuk berbicara dengan Nabi SAW ini yang menyebabkan dia masuk Islam dan mengantarkan kepernikahannya dengan Nabi. Desakan Juwairiyah radhiyallahu an untuk memperbaiki keadaannya ketika dia menemukan dirinya dan orang-orangnya menjadi tawanan perang bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia seorang anggota berpengaruh dari sukunya memiliki kewajiban kepada rakyatnya karena posisinya memiliki bobot.
Sementara tidak ada orang lain dari sukunya yang melangkah untuk menyelamatkan mereka dari penangkaran. Jadi dia mengambil tanggung jawab itu di atas pundaknya sendiri. Aisyah berkata, ketika berita pernikahan ini sampai kepada orang-orang, mereka mulai berkata, apakah mertua Nabi akan dijadikan tawanan? Kemudian orang-orang membebaskan semua tawanan yang bersama mereka dari suku Banu Al-Mustalik, dan jumlah yang dibebaskan mencapai 100 rumah tangga karena pernikahan Nabi dengan Juwairiyah. Kesetiaan Juwairiyah kepada umatnya dan rasa tanggung jawabnya kepada mereka mendorongnya untuk berbicara dengan Nabi SAW. Menerima dia sebagai suaminya adalah manuver politik untuk memperbaiki keadaan rakyatnya. Tapi cintanya kepada agama Islam kemudian menjadi hadiah besar untuk keberaniannya. Beberapa orang mungkin memandang Juwairiyah dengan kecurigaan sebagai orang yang memiliki ambisi politik. Tapi kehidupan Juwairiyah sendiri dipenuhi dengan bukti pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Juwairiyah menghabiskan sebagian besar waktunya dalam ibadah dan berzikir. Diriwayatkan bahwa suatu pagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggalkan kamarnya ketika dia sedang melakukan sholat subuh. Dia kembali pagi itu dan dia masih duduk di tempat yang sama. Apakah kamu sudah duduk di tempat yang sama sejak aku meninggalkanmu? Tanya Nabi. Iya, jawabnya. Juwairiyah radhiyallahu an adalah seorang wanita kuat yang tahu harga dirinya. Dia mengutarakan pikirannya, membela rakyatnya, dan menolak diperlakukan dengan tidak adil. Tapi di atas semua itu dia sangat berkomitmen dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Nabi, kita saja akan menerima alasan Juwairiyah dalam melakukan manuver tersebut. Dan peristiwa bahwa Nabi Muhammad menerima Juwairiyah ini di samping membuktikan langkah yang tepat Rasulullah untuk mempersatukan suku-suku pada zaman tersebut dan membuktikan bahwa Rasulullah berpikir jauh untuk lebih mengedepankan kemaslahatan umat. Overall, dalam melihat konten-konten CSN ini mengenai pelintirannya terhadap ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis, sangat banyak mengambil referensi dari Alisina, salah satu antek-antek FFI pembenci Islam. Dan satu kesalahan yang ada dalam topik-topik SN yang dia angkat, yaitu si SN tidak pernah memaparkan sebab atau akar permasalahan yang mengakibatkan terjadinya perang yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa cukup ya, dan quote untuk kali ini adalah, seandainya dalam otak kafir bodoh ada tukang parkirnya, tentu kebodohan mereka bisa dihentikan sebelum mentok. Akhirul kalam, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.